Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, para pejuang PAUD di seluruh tanah air. Berjumpa lagi dengan saya, Bunda Rina Aida. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bermain bahasa yang menyenangkan di rumah untuk anak usia dini. Jadi sebelum kita berdiskusi tentang bermain bahasa, perlu kita ketahui, jadi apa sih bahasa dan keaksaraan itu? Literasi awal merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan berkembang menjadi keterampilan membaca dan menulis. Perkembangan ini dimulai sejak anak bayi hingga selesai masa usia dini. Jadi sejak anak itu bayi sampai menjelang masuk usia sekolah atau SD atau MI ya. Kemampuan literasi awal itu meliputi bahasa oral atau menyimak dan berbicara, kemudian memahami gambar dan tulisan yang memiliki arti, kemudian kemampuan pengetahuan dasar tentang alfabet dan kepekaan bunyi huruf awal atau fonologi. Literasi ini berkembang sejak anak lahir, ketika anak mulai berinteraksi dengan benda dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, perkembangan literasi ini akan saling berkesinambungan satu dengan lainnya melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang terakhir, tahapan terakhir adalah menulis. Kemudian tahapan kemampuan keaksaraan anak prasekolah. Yang pertama adalah mengenal nama benda. Jadi untuk memulai pengenalan keaksaraan, tahapan yang pertama adalah anak mulai mengenal nama benda. Misalnya susu, buku, baju. Anak mengetahui nama benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian tertarik dan menyukai buku. Biasanya anak akan meminta kepada ayah atau ibu, meminta buku, pegang pensil ya, coret-coret. Biasanya umumnya tuh anak akan coret-coret dinding. Ketika dia melihat dinding, dia akan mencoret-coret dinding. Itu adalah tahapan ketika anak tertarik dan menyukai buku. Jadi orang tua pada saat ini harus dapat menstimulasi anak, sediakan buku dan pensil. Jadi anak dibiasakan untuk mencoret-coret di bukunya. Kemudian setelah kemampuan anak semakin berkembang, maka dia akan mulai mengenali huruf, mengenali kata, tahu cara memegang buku, kemudian mengetahui arah membaca. Jadi dia mulai dapat mengetahui alur membaca, membolak-balikan buku seperti itu. Kemudian bermain kata yang memiliki kesamaan bunyi, misalnya baju, baru, satu, seperti itu. Kemudian mengetahui nama dan perbedaan bunyi huruf. Dan yang terakhir adalah anak dapat menjelaskan benda, kejadian, dan bercerita. Kemudian bagaimana perilaku anak yang menunjukkan keaksaraannya. Jadi ketika anak mulai menunjukkan perkembangan keaksaraannya, yang pertama dia akan memegang buku. Bagaimana caranya dia membolak-balikan buku atau halaman-halaman buku dibolak-balik seperti itu. Kemudian memasukkan buku ke dalam mulut. Jadi ketika anak itu melihat benda, ketika dia masih tahap oral ya, melihat benda, maka ya kegiatan refleks yang akan dilakukan adalah memasukkan benda itu ke dalam mulut. Kemudian pada tahapan selanjutnya, anak akan belajar mengamati dan mengenali, baik mengamati gambar, menunjuk, atau tertawa pada gambar. Kemudian paham gambar dan alur ceritanya. Anak dapat menirukan gerak atau bercerita tentang gambar yang ada di bukunya. Dan tahapan selanjutnya, perilaku selanjutnya adalah membaca cerita. Anak akan pura-pura membaca atau membaca sambil menunjuk kata-kata yang ada di dalam.
ini salah satu contoh tahapan perkembangan keaksaraan anak. Dia berusaha membolak-balikan buku, kemudian membacanya dengan bahasanya sendiri, pura-pura membaca ya, meskipun artinya entah bagaimana, seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan menulis bagi anak usia dini. Yang pertama adalah tahapan mencoret tanpa arahan. Anak di sini mulai membuat tanda dengan alat tulis. Kemudian coretan ulang. Anak menelusuri bentuk tulisan yang horizontal. Kemudian mulai muncul suatu huruf. Anak belajar berbagai bentuk yang merupakan satu tulisan dan mengulang berbagai kata atau kalimat. Kemudian menghubungkan tulisan dengan bunyi kata. Anak di sini mulai menyusun dan menghubungkan antara tulisan dan bunyinya. Nah, ini adalah gambar contoh tahapan menulis anak, mulai dari membuat titik, kemudian membuat garis horizontal, vertikal, seperti itu. Bagaimana tips-tips cara mengembangkan bahasa dan keaksaraan pada anak? Yang pertama, ayah dan bunda mengajak anak untuk bermain peran. Ajaklah anak untuk bermain peran atau memainkan peran dari cerita yang pernah didengarnya. Misal, anak mendengarkan cerita tentang binatang ya, biasanya anak suka itu mendengarkan cerita tentang binatang. Misalnya kucing memiliki 2 anak. Jadi anak akan mulai belajar bermain peran dari situ, ada komunikasi dengan orang tua. Kemudian ajak anak untuk bertepuk, bernyanyi sambil bermain kata. Ini sudah biasa dan sering dilakukan oleh ayah dan ibu di rumah. Kemudian selanjutnya ajak anak untuk mengobrol. Buatlah komunikasi 2 arah pada saat melakukan kegiatan harian anak. Batasi televisi, bicara saling memandang wajah, dan ulangi kata-kata yang baru untuk anak. Jadi ajaklah anak untuk berdiskusi, berbicara sesering. Nah, dengan cara mengajak anak untuk saling komunikasi yang aktif itu akan semakin meningkatkan perkembangan bahasa dan keaksaraan anak. Jangan lupa batasi televisi. Jadi jangan biasakan anak untuk berlama-lama nonton televisi. Selanjutnya, sediakan waktu untuk membuka buku dan membaca bersama. Jadi, usahakan ayah dan ibu di rumah sesering mungkin untuk meluangkan waktu membuka buku dan membaca bersama anak. Ajak anak menebak isi buku sebelum membacakannya. Gunakan buku untuk mengajarkan kosakata baru dan sediakan tempat buku yang mudah diraih oleh anak. Yang terakhir adalah dukung anak saat mencoret-coret. Sediakan beragam jenis alat tulis dan bahan untuk menggambar dan membuat coretan. Buatlah huruf dari karton tebal untuk dijiplak oleh anak. Minta anak untuk membuat cerita dengan cara membuat gambar dan minta anak bercerita tentang gambarnya. Kalau yang terakhir ini ayah dan bunda teorinya terserah ya. Jadi yang jelas ketika anak itu mencoret-coret, orang tua berhak dan wajib memfasilitasi anak. Jadi anak sebisa mungkin diarahkan, diajarkan dan distimulasi bagaimana cara membuat coretan itu lebih bermakna. Nah, ini tahapan bagaimana cara ayah dan ibu dapat menunjukkan kegiatan keaksaraan atau literasi kepada anak. Pertama, dengan cara memperlihatkan benda konkret. Misalnya di situ adalah contohnya kucing. Jadi perlihatkan kepada anak benda kucing yang sesungguhnya. Jadi ini nak namanya, dek ini namanya kucing. Kemudian setelah anak mengetahui bahwa oh itu kucing itu bentuknya seperti itu, lambat laun seiring dengan berkembangannya baru anak diperlihatkan gambar. Transisi dari konkret ke abstrak. Jadi setelah dia mengetahui konsep kucing adalah oh seperti itu kucing itu. Jadi ketika dia melihat gambar kucing yang bentuknya seperti ini, maka dia akan mengatakan kucing, seperti itu. Nah, semakin berkembang lagi tanpa ada
gambar benda yang konkret tanpa ada gambar. Nah, kemudian tahapan selanjutnya pasti anak akan mengetahui dengan simbol yang abstrak. Dua kucing. Ketika kita mengatakan dua kucing, maka dia akan berpikir, oh ya, dua kucing, ada kucing dua, seperti itu. Jadi bersabarlah ayah dan bunda, ayah dan ibu di rumah, bahwa perkembangan keaksaraan anak ini berlangsung dengan laju sangat perlahan. Jadi bersabarlah pada 7 tahun awal kehidupan anak. Jangan tergesa-gesa untuk mengajari anak membaca, menulis, dan berhitung dari dini. Jadi tugas ayah dan bunda adalah menstimulasi bagaimana cara membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan keaksaraannya sejak dini dengan cara yang tepat, dengan melalui bermain yang menyenangkan dan menarik bagi anak. Jika orang tua memaksakan kehendak untuk anak mulai dari kecil sudah bisa membaca, targetnya lulus TK harus sudah bisa membaca, itu salah ya. Jadi biarkan perkembangan anak ini berkembang secara perlahan sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika anak nanti sudah siap membaca, maka pada saatnya dia juga akan bisa membaca. Seperti itu ya. Yang terpenting adalah anak paham apa yang dia ucapkan, apa yang dia lihat dari gambar itu. Dia bisa menceritakan gambar itu meskipun dia belum tahu apa bacaan dari tulisan itu yang sebenarnya, seperti itu. Misalnya anak TK ya, misal anak TK belum bisa membaca, TK besar, ketika dia melihat ada helm itu tulisannya misal Honda, berarti ada huruf H, O, N, D, dan A. Ketika ditanya, itu bacanya apa, Dek? Helm. Nah, jangan ditertawakan karena itu memang baru segitu kemampuan anak. Anak sudah bisa mengetahui bahwa itu helm tanpa dia tahu apa itu bacanya Honda, seperti itu. Jadi tetap orang tua, ayah dan ibu, ayah dan bunda harus menstimulasi terus anak bagaimana agar anak ini terangsang untuk dapat membaca ya, seperti itu, sampai dia benar-benar siap untuk membaca tanpa ada paksaan. Nah, demikian ringkasan materi tentang bermain bahasa yang menyenangkan di rumah ya. Jadi ayah dan bunda sekali lagi ajak anak untuk saling berkomunikasi, jangan terus-terusan menggunakan lembar kerja. Karena dengan seringnya orang tua mengajari anak tentang membaca, pengenalan bahasa dengan menggunakan lembar kerja, maka anak semakin bosan, semakin jenuh ya. Jadi ajak anak untuk belajar sambil bermain yang menyenangkan ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.